Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat untuk kita semua. Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Tengah, asal sekolah dari SMP Negeri 4 Terbanggi Besar dengan saya sendiri, Ibu Nia Puspitasari. Kali ini saya akan berperan sebagai coach pada sesi pertama, yaitu pada masalah yang pertama saya akan berperan sebagai coach ya. Kemudian silahkan rekan saya bisa memperkenalkan diri, Pak Yordan. Terima kasih Bu Nia. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yordan Aditya, asal sekolah SD Negeri 2 Sukanegara, Kecamatan Bangrejo. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Bersama Ibu Nia, kali ini kami akan memaparkan tugas mengenai tugas ruang kolaborasi, yaitu tentang sebagai coach dan coachee. Kali ini saya bertindak sebagai coachee berarti ya Bu? Iya. Ini sebagai coach. Oke. Langsung saja. Iya. Kasus yang pertama berarti kasus yang Pak Yordan. Ya, saya sebagai coachee, Bu Nia sebagai coachnya. Iya. Dari Bu Nia. Iya. Assalamualaikum Pak Yordan, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nia. Alhamdulillah kabar saya baik. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti biasa Pak, saya masih semangat dan saya alhamdulillah kabarnya baik sekali hari ini. Gimana Pak Yordan? Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini Bu, saya datang ke sini ada beberapa hal atau ada hal yang ingin saya ceritakan, yang yaitu mengenai saya itu masih mempunyai masalah tentang meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Jadi mungkin nanti dari Bu Nia ada masukan atau saran yang bisa saya terapkan ke depannya, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Pak Yordan, niat dan tujuannya. Apa sih sebenarnya niat dan tujuan Bapak dalam ingin meningkatkan mutu dalam pembelajaran? Ya, jadi saya kedepannya itu ingin sekali menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa agar siswa itu dapat belajar dengan nyaman, aman, dan tertib seperti itu. Oke, jadi itu ya Pak ya, keinginan Bapak ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian yang ingin saya tanya sama Bapak itu apa yang sudah Bapak lakukan dalam untuk mencapai tujuan itu Pak? Jadi dalam beberapa waktu ke belakang itu saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi saya rasa belum ada yang pas atau belum ada yang benar-benar efektif Bu. Jadi mungkin nanti Bu Nia ada saran seperti apa saya harus ke depannya seperti itu. Oh gitu ya Pak Yordan ya. Apa yang menjadi tantangan sebenarnya yang Bapak ingin lakukan itu sebenarnya Bapak sudah pernah belum merasa ada hal-hal apa yang menjadi tantangan atau hambatan dalam melakukan hal tersebut? Iya Bu, tantangan bagi saya selama ini mungkin saya itu masih kesulitan gitu Bu untuk mengendalikan siswa yang kadangkala namanya siswa SD gitu ya Bu, suka berbicara sendiri atau suka ribut sendiri dalam kelas sehingga mengakibatkan di dalam kelas itu tidak kondusif seperti itu. Jadi ribut, suasana kelasnya ribut, tidak membuat siswa yang lain itu tidak konsentrasi seperti itu Bu.
Oh, iya iya. Jadi itu Pak, apa yang sebenarnya Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan itu supaya apa yang Bapak inginkan tuh tercapai, kelas yang kondusif itu gimana Pak? Bu. Jadi saya itu membutuhkan strategi yang pas itu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat jam pelajaran berlangsung, Bu. Gimana ya, Bu, kalau kita sedang menjelaskan tapi siswa itu justru cenderung lebih aktif dengan dunianya sendiri seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Baiklah Pak, coba kita akan bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, Bu. Mungkin pertama-tama kita perlu memahami Pak Yordan untuk penyebab dari siswa itu kenapa suka berbicara. Apakah ada metode atau trik-trik kita untuk bagaimana siswa ini dapat kondusif di dalam kelas dan memahami materi pelajaran yang kita sampaikan. Apakah mereka bosan atau apakah mereka menginginkan perhatian dari kita gitu Pak. Seperti itu ya, Bu. Kalau saya pikir mungkin karena mereka tidak memahami apa namanya tentang materi pelajaran yang saya berikan, mungkin seperti itu sih, Bu. Karena gimana ya, Bu, mungkin strategi atau cara pembelajaran saya yang belum tepat sehingga mereka itu belum memahami materi yang saya sampaikan, mungkin seperti itu, Bu. Oh ya, jika demikian Pak Yordan, kita perlu memberikan penjelasan yang menarik pada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode lebih bervariasi. Mungkin Pak Yordan bisa membuat apa sih trik-trik supaya mereka itu tidak jenuh gitu, sudah tidak jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran kita. Mungkin itu Pak Yordan. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Saya kedepannya akan mencoba berbagai macam variasi pembelajaran agar siswa itu bisa lebih tertarik dalam pembelajaran saya dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Nah, bisa juga Pak Yordan misalnya memberikan contoh gitu, sudah ada gambaran belum Pak Yordan kira-kira memberikan contoh untuk penguatan mereka dalam pembelajaran? Misalnya penghargaan atau pujian pada siswa yang diam dan mendengarkan saat Pak Yordan menjelaskan materi pembelajaran. Sudah Hmm. ada gambaran belum Pak Yordan ingin seperti apa gitu? Kalau untuk gambaran sendiri, kalau saya sendiri itu gambaran ke depan mungkin sudah ada. Nah, kan tetapi mungkin nanti perlu sharing lagi ya, Bu, agar apa gambaran saya itu bisa diterapkan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau diminati oleh siswa seperti itu ya, Bu, ya. Iya, begitu, gitu ya Pak Yordan ya, bagaimana kita memberikan trik-trik untuk mereka supaya bisa seperti apa yang kita harapkan, atau gambaran-gambaran yang seperti Bapak Yordan paparkan tadi. Ya, Bu. Baiklah Pak Yordan, saya rasa kita sudah bisa mengambil, saya tadi sudah bisa menarik apa yang Pak Yordan sampaikan. Mungkin saya sudah bisa melihat langkah-langkah Pak Yordan yang akan Bapak Yordan berikan ke depannya, begitu ya. Ada lagi yang ingin kita bahas lagi Pak Yordan? Mungkin untuk hari ini saya rasa cukup itu aja, Bu. Terima kasih atas sarannya. Masukan Ibu sangat berarti untuk saya. Semoga saya ke depannya bisa menerapkan apa yang sudah Ibu berikan sarannya kepada saya dan siswa-siswa saya menjadi lebih kondusif dan lebih mengerti tentang materi yang saya berikan, pelajaran yang saya berikan
dan saya dapat menerapkan strategi pembelajaran yang pas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nia. Iya, ya tetap semangat ya Pak Yordan ya. Ya Saya Bu, juga senang kita bisa sharing bersama di sini. Terima ya kasih Bu. juga untuk Pak Yordan. Sama-sama Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Ya, pada permasalahan ini sesi kedua saya akan berperan sebagai coach. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yordan. Selamat pagi Pak Yordan. Waalaikumsalam. Kabarnya? Selamat pagi Bu Nia. Gimana Iya, kabarnya hari ini? Sehat? alhamdulillah Pak Yordan, saya sehat hari Oh, ini. Saya mungkin ingin sedikit meminta waktu Pak Yordan. Saya ingin sharing dengan oke. masalah yang baru-baru ini saya hadapi, Pak Yordan. Iya, ya. Kelihatan dari raut wajah Bu Nia sepertinya datang itu menyimpan berbagai macam cerita yang ingin diceritakan kepada saya kelihatannya. Iya, Ya, monggo Bu Nia. jadi iya. Terima kasih Pak Yordan untuk waktunya. Saya di sini mau sharing Pak Yordan mengenai masalah murid saya di kelas 7 pada siswa saya ini yang bernama Ananda Lutfi. Ya Bu. Jadi saya ingin sampaikan Pak Yordan bagaimana sikap saya terhadap siswa yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Padahal sudah saya informasikan jauh dari sebelum kita input nilai rapot supaya dia bisa mengejar ketertinggalan di pelajarannya. Itu Pak Yordan. Dan ketika saya sampaikan, dia jawabnya sih iya, iya, iya. Tapi pada saat pembagian raport, guru mapel itu masih mengkonfirmasi kepada saya bahwa nilainya masih kosong. Dan saya sebagai wali kelas tidak bisa menarik nilai dari guru mapel itu, Pak. Iya. Jadi seperti itu ya Bu masalahnya. Iya. Selama ini Ibu sebagai wali kelas sudah melakukan hal apa yang kiranya siswa tersebut apakah sudah berkomunikasi dengan siswa tersebut atau dengan orang tua siswa tersebut agar siswa tersebut mau menyelesaikan tugas-tugasnya sudah atau belum? Ya. Jadi saya sudah selalu mengingatkan Pak, karena ada 2 mapel yang memberikan pesan kepada saya, tolong ya Bu Nia untuk nanti bagi raport, Lutfi jangan diberikan dulu raportnya karena dia harus menghadap saya dulu, karena di dalam tugas harian dan tugas mandiri itu tidak ada sama sekali katanya. Begitu Pak Yordan. Sudah saya sampaikan itu sebelum bagi raport setelah semesteran itu sama si Lutfinya, tapi actionnya itu nggak ada, gitu Pak Yordan. Seperti itu ya. Terus Iya, kalau respon dari Lutfinya tidak ada, bagaimana respon dari orang tuanya Lutfi itu sendiri, Bu? iya. Jadi saya komunikasikan sama orang tuanya. Waktu itu saya chat WA. Saya beritahukan bahwa kendala terkait nilai anaknya. Kemudian 2 hari sebelum pembagian raport, maksud saya supaya ada komunikasi 2 arah antara saya dan wali. Biar dia juga mendorong untuk anaknya supaya bisa mengikuti apa yang saya sarankan. Gitu Pak Yordan. Setelah saya beritahu, pada saat hari pembagian raport, orang tua yang bersangkutan WA saya secara pribadi, dia bertanya, Bu Nia, apakah hari ini jadi bagi raportnya?
Jadi saya balas Pak Yordan, dengan masih sopan saya balas. Saya bilang, "Iya Bu, kan sudah saya informasikan di grup kalau hari ini bagi rapor." Dan nggak saya sangka dan nggak saya duga jawaban dari wali itu buat saya kaget. Dia jawabnya, "Kalau saya tahu, saya nggak akan tanya," katanya gitu Pak Yordan. Terus saya harus gimana Pak Yordan ya? Oh iya. Terus respon Ibu? Jadi saya meresponnya nggak saya tanggapi sebenarnya. Sebenarnya nggak saya tanggapi Pak, WA ibu itu, ibunya si Lutfi. Kemudian dia masih tanya lagi pada saat bagi raport itu, "Bu, jadi Ananda Lutfi ini naik atau tidak?" Saya balas Pak, saya bilang begini, untuk naik atau tidaknya saya belum bisa memberikan kepastian karena raport dari guru mapel itu belum saya terima, nilai dari guru mapel itu belum bisa saya terima. Terus tolong Lutfinya bisa bertemu guru mapel yang sudah saya sampaikan. Saya bilang begitu, Pak. Kira-kira langkah saya bagaimana ya, Pak ya? Mohon bantuannya, Bu, untuk Pak Yordan lagi mengalami kendala pada jaringannya. Ya, Bu, mohon maaf Pak Yordan tadi sempat terputus. Jadi saya mau mengambil langkah seperti apa ya kira-kira Pak Yordan mengenai masalah Lutfi ini? ya Bu. Jadi eh, kalau orang tuanya seperti itu dan Lutfinya pun responnya tidak baik, jadi saya rasa mungkin Ibu alangkah lebih baiknya mengundang Lutfi dan orang tuanya untuk datang ke sekolah, Bu. Oh ya, gitu ya Pak Yordan. Saya sudah lakukan itu. Kemudian kemarin itu direspon dengan ibunya Lutfi dan jawabannya lebih mengagetkan saya karena saya sampaikan di WA, "Baik Bu, saya akan bantu Lutfi, cuma Lutfi harus selesaikan dulu tugasnya, temui guru mapelnya." Jawabannya dari orang tua tersebut membuat saya kaget karena dia bilang begini Pak, dia jawab, "Bu, bagaimana saya mau ngadep ke sekolah? Lutfi tidak bunuh diri saja, saya sudah bersyukur." Saya kaget dong Pak Yordan dia jawabnya seperti itu. Terus saya harus seperti apa? Apakah saya membebaskan dia dari segala tugas biar dia nggak bunuh diri atau gimana Pak Yordan? Waduh, kok bisa sampai seperti itu ya Bu? Gawat sekali Iya. kalau udah seperti itu. Masa sudah berurusan dengan
kata-kata seperti itu, Masnya sampai bunuh diri segala. Terus apakah ada hal yang belum Ibu Nia ketahui kenapa sampai sebegitu masalah yang orang tua Lutfi hadapi dan Lutfinya itu, Bu? Apakah Ibu sudah berbicara dari hati ke hati dengan Lutfinya, dengan orang tuanya? Kan kenapa hanya di 2 pelajaran ya, Bu, Lutfi ini dia itu tidak mengerti. Dalam pelajaran yang lain berarti Lutfi ini aktif gitu. Mungkin ada faktor lain yang mengakibatkan si Lutfi ini kok kenapa nggak mau belajar, kalau boleh saya tahu. Iya. Oh, saya belum melakukan itu, Pak Yordan, untuk observasi menggali informasi lebih dalam pada Lutfi, apa kendala yang dia hadapi pada mapel 2 ini, kenapa dia enggan untuk mengerjakan tugas-tugas pada mapel ini, itu yang belum saya coba, Pak Yordan, untuk menggali informasi dia. Karena saya untuk bertemu siswanya juga, saya minta dia masuk sekolah, dia nggak mau masuk sekolah karena katanya takut dimarah sama Ibu Nia. Padahal saya tidak pernah memarahi dia, hanya menegur secara baik-baik, mengingatkan, mungkin lebih tepatnya pada mengingatkan itu. Terus menurut Pak Yordan, selain itu saya harus seperti apa ya Pak Yordan menyikapi orang tua dan murid yang seperti ini? Hmm. Kalau menurut pendapat saya sih, Bu, ya, saya bukannya menggurui atau seperti apa. Mungkin saran saya alangkah lebih baiknya kita bicarakan dulu antara wali kelas dan orang tuanya, bertemu secara langsung, tidak melalui alat komunikasi atau WA, bertemu secara langsung, bicarakan dari hati ke hati, terus memposisikan kita itu bersama murid itu sebagai sahabat atau sebagai teman, sehingga mungkin nanti siswa tersebut mau bercerita apa kendalanya seperti apa, dan orang tua dapat meresponnya dengan baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang mengakibatkan permasalahan justru malah menjadi kemana-mana nantinya. Mungkin seperti itu saran dari saya, Bu. Oke, terima kasih Pak Yordan. Saya akan coba mengikuti apa yang telah Pak Yordan sarankan kepada saya. Saya akan coba panggil secara pribadi untuk mengobrol dari hati ke hati bersama Lutfi dan ibunya. Kemudian saya akan coba untuk berbicara Lutfi dan guru mapel, mungkin akan saya tengahi bersama apakah yang menjadi kendala dalam proses belajar mengajar sehingga Ananda Lutfi ini enggan untuk mengerjakan tugas di mapel ini. Saya sudah memiliki gambaran dan mungkin besok akan saya lakukan panggilan resmi untuk orang tuanya dan Lutfi untuk bisa membangkitkan kembali semangat dia belajar di sekolah. Terima kasih Pak Yordan, saya sangat senang bisa sharing bersama sama Pak Yordan. Saya terima kasih untuk waktunya dan pendapatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Nia, tetap semangat. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya untuk kita semua. Ya, Sama-sama. semangat Pak Yordan. Semangat, Bu.